rekan-rekan komite sekolah, juga dari puskesmas, kebetulan puskesmas ini dari Jakarta, dengan SD kami, juga dari Dinas Pustindik Kecamatan Bojong, saya berterima kasih dia telah mendukung kami, dan juga ajakan kepada rekan-rekan kami di lapangan dia sedang melakukan oleh kita bangkitkan atau teruskan perjuangan ini demi menuju SD atau sekolah sehat yang diharapkan oleh kita bersama, karena mungkin kesehatan itu sangat modal yang paling utama untuk menuju sukses. Ya Pak, kata sehat itu mungkin banyak hambatan atau keinginan atau terhambat. Rupanya Pak, dari saya cukup sekian dulu, dan silakan dari Bapak untuk memberikan bimbingan atau arahan-arahan bagi kami yang ada sangkut pautnya dengan kesehatan dan lain sebagainya demi kesuksesan SD kami bersama di Bojong ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami haturkan terima kasih kepada kepala sekolah, kepada jajaran guru sekolah, dan mungkin perangkat dinas pendidikan maupun kesehatan dengan rekan-rekan yang sudah rela berkenan meluangkan waktu untuk menerima kami dalam rangka monitoring dan pembinaan sekolah sehat. Bapak Ibu semuanya, kami datang ke sini pertama-tama bukan semata-mata untuk mengajari, memberitahukan, namun kami juga saling belajar tentang bagaimana menuju sekolah sehat. Karena memang pada dasarnya semua orang menurut hemat kami adalah terus-menerus belajar. Dan mungkin ada yang sudah Bapak Ibu ketahui, dan mungkin ada yang sudah lebih dahulu kami ketahui. Kami berencana ingin saling berbagi informasi saja Pak. Ingat, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah menjadi pelajaran bagi kami juga, dan yang sudah kami ketahui menjadi pelajaran bagi pihak sekolah Pak. Sehingga timbul adanya saling melengkapi tentang pengetahuan, saling melengkapi tentang praktek-praktek sekolah sehat, sehingga dampaknya kepada siswa lebih sehat dan mungkin kesananya siswa menjadi meningkat prestasi belajarnya begitu. Bapak Ibu sekalian, mohon berkenan kami ingin menyampaikan sedikit pandangan saja tentang informasi dan mungkin masukan-masukan tentang pelaksanaan upaya proses menuju sekolah sehat di SDM Ciracas 2 ini. Pertama-tama kami sampaikan bahwa pada umumnya sekolah negeri sudah relatif baik untuk mencapai sekolah sehat ini Pak. Namun walaupun demikian, khususnya dalam aspek kognitif siswa artinya pengetahuan siswa tentang cuci tangan pakai sabun, tentang sikat gigi, tentang sampah. Kenapa kami terus ada jajaran sehat juga Pak tadi kesehatannya relatif sudah ini. Namun dengan kami juga tadi mendengar ada kendala atau hambatan untuk bagaimana menciptakan jajanan yang sehat. Ternyata kendala itu dari pihak eksternal, dari pihak luar sekolah Pak, mungkin dari pihak penjaga sekolah. Ini akan menjadikan PR bagi kami, kira-kira apa yang harus kita lakukan sehingga penjagaan sekolah itu bisa berubah menghidangkan makanan yang lebih sehat Pak Ibu. Yang selanjutnya pengetahuan kami Pak, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah mengetahui sebelumnya bahwa dalam merubah perilaku anak itu perlu adanya regulasi Pak, regulasi. Jadi kalau dibalik kepada teori
teori yang dipakai oleh WHO, kemudian juga bahwa kesehatan itu 45% dipengaruhi oleh perilaku, 5% oleh keturunan, 30% oleh sarana, dan 20% lagi oleh lingkungan, Pak, begitu. Jadi dari dasar teori tersebutlah kami lebih banyak mendorong terhadap upaya perubahan perilaku. Nah, kemudian dari teori tersebut bahwa untuk merubah perilaku anak-anak itu perlu adanya regulasi, katanya Pak. Regulasi atau aturan bagaimana si peraturan itu menjadi kebiasaan. Jadi kalau anak-anak misalkan diharapkan adanya perilaku cuci tangan, pakai sabun, sikat gigi, buang sampah, itu harus didorong oleh peraturan, Pak. Jadi regulasi namanya. Kalau anak-anak sudah terbiasa dengan peraturan, ada sanksi, ada reward, itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini akan menjadi kebutuhan bagi anak-anak. Kalau anak-anak sudah butuh, maka dia akan terus-menerus melakukan upaya kebiasaan, sikat gigi, tanpa ada perintah kuasa. Begitu. Jadi kata saya kita. Jadi mudah-mudahan nanti di sekolah ini ada mengeluarkan peraturan anak-anak wajib sikat gigi setelah makanannya, misalkan khususnya jajanan yang manis-manis. Karena jajanan yang manis itu yang merusak kita. Nah, terus misalkan anak-anak harus cuci tangan pakai sabun sebelum makanan, sebelum jajan. Nah, itu ada peraturan. Jadi mudah-mudahan dari peraturan itu jadi kebiasaan. Itu kebiasaan yang berlama-lama akan menjadi kebutuhan. Sudah ada kebutuhan, tidak usah diperintah lagi, tapi sudah diperintah oleh dirinya sendiri, oleh kebiasaan, Pak. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi informasi. Jadi memang makanya kami coba buatkan ada sepanduk di atas informasi tentang cuci tangan, informasi atau komunikasi persuasif. Jadi untuk merubah perilaku itu ada 6 katanya, Pak. Ada regulasi, tadi sudah saya katakan, terus ada komunikasi informasi, sudah kami coba bantu bagaimana harus cuci tangan pakai sabun, sikat gigi pagi dan malam, kelola sampah. Nah, terus juga ada training. Nah, mudah-mudahan si dokter kecil itu bisa melatih kepada siswa lainnya bagaimana cara cuci tangan pakai sabun. Istilahnya khususnya bagi siswa yang baru kalau nanti ada penerima siswa baru. Atau mungkin kalau ada yang siswa berkomunikasi belum tahu, dilatih dulu sama dokter kecil. Tadi saya lihat dokter kecil sudah relatif paham lupa ya tentang pengetahuan cuci tangan, tentang pengetahuan sikat gigi dan sikat giginya sudah relatif bagus. Kemudian sarana cuci keran air, sarana handphone sudah ada, tinggal sabunnya Pak ya. Sabun sudah kami support dan mudah-mudahan cukup. Kalaupun tidak cukup boleh minta lagi kapan-kapan. Mudah-mudahan kami bisa, akan kami coba kirim lagi Pak Gubernur untuk sabun. Jadi si sabun itu disimpan di sana, jangan banyak-banyak. Kalau sudah habis baru keluarkan lagi Pak. Termasuk pasta giginya juga. Tadi saya sudah lihat ada 3 gigi. Jadi biasanya kalau sudah makan pagi biasanya saya nggak tahu kalau di rumah anak-anak itu setelah makan pagi cuci sikat gigi atau tidak, atau mungkin setelah jajanan yang manis Pak. Jadi yang jajanan yang manis itu yang bisa merusak gigi itu. Nah, sebaliknya kalau ada di sini mudah-mudahan ada yang juga kalau jajan itu buah-buahan, karena buah-buahan itu akan memperkuat gigi, menyehatkan gigi. Jadi informasinya baru saya buat tentang cucitannya, sikat gigi dan kelola sampah saya. Mudah-mudahan nanti sekolah bisa mengadakan untuk mengimbau tentang jajanan buah-buahan yang lebih sehat. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana dokter kecil itu punya, kalau bisa ada jadwal rutin. Bagaimana puskesmas kan yang melatih dokter kecil ya. Nah, dokter kecil itu melatih siswa lainnya Pak, begitu. Jadi estafet. Dulu tinggal membimbing bersama-sama dokter kecil. Jadi ada semacam estafet estafet pengajaran. Puskesmas kepada dokter kecil kepada siswa lainnya.
Sehingga nanti siswa lainnya itu bisa betul-betul merasa tingkat pengetahuannya, tingkat prakteknya. Nah, dan kemudian tentang tentang sampah. Tadi memang menurut beberapa referensi, menurut beberapa literatur bahwa ada kaitan antara sampah dan penyakit diare. Jadi sampah itu usahakan memang tadi sudah bagus tersebut dan hanya tinggal diperkuat pengetahuan bahwa sampah itu menjadi penghantar penyakit diare, salah satu penyakit diare. Sehingga anak-anak kalau melihat sampah itu sudah kalau sampah berkaitan itu bisa mengakibatkan diare. Karena memang di beberapa referensi Kabupaten Cianjur itu memang saya juga pernah melakukan riset tahun 2008 bersama dari USAID dari Amerika. Itu memang diare di Kabupaten Cianjur itu memang sangat tinggi penyakit diare. Bahkan ada kebiasaan di beberapa wilayah tersebut yang airnya itu dari sungai. Dari sungai. Nah, kemudian masukan dari saya yang selanjutnya adalah mohon kalau bisa ibu guru yang lainnya, ibu wali kelas mungkin bisa sedikit itu kan hanya tanggung jawab kepala sekolah kesehatan ini, tapi guru juga bisa ikut istilahnya guru yang lainnya membantu kepada siswa, membimbing, mengawasi kalau sampahnya bagaimana harus dibuang, kalau lihat makan tidak cuci tangan, harus cuci tangan, nggak begitu. Jadi guru juga karena masing-masing kelas itu diawasi oleh masing-masing wali kelas. Jadi tidak tercatat sama kepala sekolah. Nah, sehingga estafet pengawasan itu bukan hanya tanggung jawab UKS, tapi guru yang lainnya. Dan guru UKS itu berperan sebagai guru koordinir atau sebagai tanggung jawab secara institusi. Tapi secara fungsional, praktek guru masing-masing itu harus bisa berperan. Jadi si anak itu di sekolah tanggung jawab bersama, di kelas tanggung jawab masing-masing itu. Nah, kemudian ada satu pelajaran, Pak, mungkin mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan di sekolah ini bahwa ada juga sekolah itu yang membuat rapor PHBS. Nah, rapor PHBS itu jadi semacam alat untuk mengukur kebiasaan siswa. Nah, biasanya dilakukan oleh dokter kecil. Dokter itu punya alat ukur ini si A sudah kapan buku, misalnya setiap bulan atau setiap minggu. Kemudian cuci tangan pakai sabun di rumahnya, terus di sekolahnya. Nah, jadi mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan bahwa adanya rapor PHBS siswa sekolah dasar atau rapor PHBS siswa. Nah, karena kalau tidak jadi rapor, anak-anak akan termotivasi. Nah, mungkin ada reward, mudah-mudahan 2013 kami bisa membantu. Kami bisa rewardnya dari kami, Pak Budina. Bisa rewardnya dari kami hadiahnya. Termasuk yang tahun ini, insya Allah silakan. Mudah-mudahan saja ini yang terbaik, Pak. Yang mendapatkan reward dari pihak kami dan didukung oleh Wilayah Indonesia. Jadi kami JSD didukung oleh Wilayah Indonesia untuk mendapatkan pengadaan komunikasi, pengadaan reward untuk sarana sabun tadi. Jadi itu Pak mungkin dan mungkin satu lagi yang tadi tidak tertinggal adalah bagaimana ternyata memang pihak luar juga berpengaruh terhadap kesehatan siswa, artinya yang saya maksud pedagang jajaran itu. Jadi kita bisa berupaya untuk menjaga kesehatan siswa, tapi kalau pihak luar tidak bisa menjaga kesehatan siapa. Nah, ini yang akan jadi bahan masukan bagi kami untuk program selanjutnya, tahun berikutnya, bahwa ternyata dari pihak pedagang itu harus dilibatkan untuk mendukung siswa sekolah mereka. Apakah nanti kita akan pikirkan apa solusinya begitu. Khususnya di SDN Cilacap. Mohon maaf, saya lupa karena ada 350 sekolah Pak yang sudah kita tinggi. Semua lagi termasuk guru-guru yang mana ini dulu atau bukan. Nah, seperti itu.
Bapak dan Ibu, terakhir dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami bukan menggurui, kami bukan mengajari, kami hanya mungkin saling berbagi informasi, Pak. Dan informasi yang kami dapatkan di sini juga sudah semakin banyak. Mungkin ini akan dibawa kepada kami dan mungkin akan di-share, dibagikan ke orang yang lain. Dan mudah-mudahan ini kami di sini bukan merupakan pertemuan akhir, upaya, tapi pertemuan awal untuk membangun bersama-sama, mewujudkan sekolah yang sehat, siswa-siswa yang sehat yang lebih baik masa depannya, yang lebih baik masa depannya. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.